Alat transportasi umum biasanya terbatas pada darat, laut, atau udara. Tetapi di dunia militer, kendaraan seperti tank, kapal, dan pesawat telah mengalami evolusi luar biasa hingga mencapai tingkat yang hampir menyerupai fiksi ilmiah. Para insinyur terbaik di dunia telah mengembangkan kendaraan-kendaraan ini menjadi mesin perang yang mengagumkan. Salah satu contohnya adalah peluncur roket ganda Jovira, yang dikenal sebagai monster di medan perang. Dirancang di Uni Emirat Arab, kendaraan ini mampu menyaingi model Soviet 6 BM-21 Grad dengan 6 kali lipat daya tembaknya. Menggunakan kendaraan dasar ASH M1070, Jovira dilengkapi dengan 4 peluncur roket berjumlah total 240 tabung, yang dapat menembakkan roket sejauh lebih dari 37 km dengan kecepatan 2 tembakan per detik, menjadikannya senjata penghancur yang sangat efektif. Selain itu, terdapat transporter rudal balistik MZKT 79221 yang dikenal sebagai Kelabang karena memiliki 16 roda dan mampu membawa rudal balistik Topol M seberat 80 ton. Kendaraan ini dapat beroperasi di berbagai medan dengan kelincahan luar biasa berkat 6 roda yang dapat diarahkan. Tidak kalah mengesankan, kendaraan amfibi M3 mampu mengangkut tank ke pulau atau bahkan membentuk jembatan darurat dengan kecepatan hingga 80 km/jam di darat dan 9 km/jam di air. Dalam dunia penerbangan militer, pesawat pembom strategis Tu-160, dijuluki The Swan, memegang 46 rekor dunia dan mampu terbang dengan kecepatan 2.200 km/jam di ketinggian 16.000 meter sambil membawa hingga 45 ton senjata. Di bidang angkatan laut, hovercraft pendaratan kelas Zubr adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan panjang 57 meter, mampu mengangkut kendaraan lapis baja dan pasukan, serta dipersenjatai dengan peluncur roket. Sementara itu, kapal induk Gerald R. Ford dari Angkatan Laut Amerika Serikat merupakan kapal perang terbesar dan tercanggih dengan sistem propulsi nuklir yang memungkinkannya beroperasi selama lebih dari 2 dekade tanpa pengisian ulang bahan bakar. Di sektor transportasi udara, pesawat kargo Lockheed C-5 Galaxy memiliki daya angkut luar biasa hingga 127.500 kg cukup untuk membawa beberapa helikopter, kendaraan tempur, atau ratusan tentara dalam satu kali penerbangan. Terakhir, tank berat Char 2C yang dikembangkan Prancis pada tahun 1917 pernah menjadi tank operasional terbesar dengan panjang 10 meter dan tinggi lebih dari 4 meter, meskipun pada akhirnya kalah oleh perkembangan teknologi perang yang lebih modern. Semua kendaraan ini menunjukkan betapa luar biasanya inovasi di dunia militer dalam menciptakan mesin-mesin perang yang mendominasi medan tempur. Selain kendaraan-kendaraan tersebut, masih banyak inovasi militer yang menunjukkan kemajuan luar biasa dalam teknologi transportasi dan persenjataan. Misalnya, dalam kategori kendaraan lapis baja, Rusia telah mengembangkan tank T-14 Armata yang dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif dan meriam otomatis canggih yang dapat menghancurkan target dari jarak jauh dengan akurasi tinggi. Sementara itu, di udara, pesawat tempur generasi kelima seperti F-35 Lightning II dan Su-57 menawarkan kemampuan siluman, sensor canggih, serta sistem kecerdasan buatan yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi dan menyerang musuh sebelum terlihat. Di laut, kapal selam nuklir kelas Virginia milik Angkatan Laut Amerika Serikat telah menjadi andalan dalam peperangan bawah laut dengan teknologi siluman yang hampir tak terdeteksi radar musuh. Selain itu, kapal perusak kelas Zumwalt hadir dengan desain futuristik dan sistem persenjataan canggih, termasuk meriam rel yang mampu menembakkan proyektil dengan kecepatan hipersonik. Tidak ketinggalan, di bidang artileri jarak jauh, sistem seperti PZH-2000 dari Jerman dan HIMARS dari Amerika telah menunjukkan efektivitas dalam serangan presisi dengan daya jangkau yang mencapai puluhan hingga ratusan kilometer. Kemajuan teknologi militer juga mencakup kendaraan tanpa awak, seperti drone tempur Bayraktar TB2 dan MQ-9 Reaper, yang telah terbukti menjadi pengubah permainan dalam peperangan modern dengan kemampuan serangan presisi dan pengintaian real-time. Bahkan, di darat, robot militer seperti Uran-9 dari Rusia telah diperkenalkan sebagai kendaraan tempur otonom yang dapat bertempur tanpa kehadiran manusia langsung di medan perang. Dengan semua inovasi ini, jelas bahwa dunia militer terus berkembang pesat, menciptakan kendaraan dan sistem senjata yang semakin canggih dan mematikan. Tidak hanya itu, teknologi militer juga semakin mengarah pada otomatisasi dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di medan perang. Salah satu contohnya adalah penggunaan drone kawanan, drone swarm, di mana puluhan hingga ratusan drone dapat beroperasi secara bersama-sama dalam formasi yang terkoordinasi, menyerang target secara simultan dengan kecerdasan buatan yang memungkinkan mereka beradaptasi terhadap situasi yang berubah-ubah. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China,
dan Rusia sedang mengembangkan teknologi ini untuk memberikan keunggulan dalam peperangan modern. Di sektor persenjataan hipersonik, rudal seperti Avangard Rusia dan AGM-183 ARRW, senjata respons cepat yang diluncurkan dari udara, milik Amerika menunjukkan potensi mengubah dinamika peperangan global. Rudal-rudal ini mampu melesat lebih dari 5 kali kecepatan suara, Mach 5, membuat mereka hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Selain itu, kapal perang masa depan juga semakin canggih, dengan pengembangan kapal induk yang menggunakan sistem peluncuran elektromagnetik, EMALS, untuk meningkatkan efisiensi peluncuran pesawat, serta kapal tempur dengan teknologi laser sebagai pertahanan terhadap ancaman drone dan rudal. Tidak hanya di udara dan laut, peperangan siber kini juga menjadi medan tempur baru yang sangat penting. Negara-negara maju telah membentuk unit siber khusus untuk menyerang dan mempertahankan jaringan komputer dari ancaman peretas. Serangan siber dapat melumpuhkan infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem komunikasi, bahkan sistem kendali persenjataan musuh. Dengan peperangan modern yang semakin mengandalkan teknologi digital, kemampuan dalam perang siber akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan di masa depan. Selain otomatisasi dan kecerdasan buatan, perkembangan teknologi militer juga mencakup eksplorasi ruang angkasa sebagai medan tempur potensial. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina telah membentuk satuan militer khusus untuk operasi luar angkasa, seperti Angkatan Luar Angkasa Amerika yang bertanggung jawab atas keamanan satelit, komunikasi, dan sistem navigasi global. Pengembangan senjata anti-satelit, ASAT, menjadi semakin umum, dengan beberapa negara telah berhasil menguji coba rudal yang mampu menghancurkan satelit musuh, yang dapat melumpuhkan sistem komunikasi dan intelijen dalam skenario peperangan modern. Selain itu, penelitian di bidang energi terarah, seperti senjata laser dan gelombang mikro berdaya tinggi, terus mengalami kemajuan. Sistem pertahanan berbasis laser kini mulai diintegrasikan ke dalam kapal perang dan kendaraan tempur untuk menghadapi ancaman drone, rudal, dan pesawat tak berawak.